Om Swastiastu, Bapak Ibu, mohon izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita mulai saja pelatihan kita pada hari ini, Senin 21 September 2020. Yang terhormat Ibu Luh Eka Yanti, SPD, MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, Guru SMK Negeri 3 Singaraja Kabupaten Buleleng, yang kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan dan lomba penyusunan media pembelajaran berbasis TIK, Mapel Matematika dan IPA, jenjang SLB, SMA SMK Sebali. Hari ini, Senin 21 September 2020, kita melanjutkan pelatihan kita di hari ke-6 dengan materi penyusunan media pembelajaran berbasis TIK atau berbasis video dengan narasumber Ibu Luh Eka Yanti, SPD, MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, sekaligus guru pada SMK Negeri 3 Singaraja Kabupaten Buleleng. Jadi Bu Eka Yanti ini lahir di Kerobokan 15 Februari 1986, menamatkan pendidikan S1-nya di Undiksa Pendidikan Fisika dan S2-nya Pendidikan IPA. Pernah mengikuti training seminar Inclusive Education tahun 2019 di Kibi University di Jepang. Dan sebagai finalis guru berdedikasi nasional tahun 2017, serta mendapatkan penghargaan sebagai Wardah Inspiring Teacher tahun 2020, serta narasumber nasional program pemenuhan guru pembimbing khusus tahun 2020. Kepada Ibu Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Sebentar, Om Bu Eka. Swastiastu. Oke. Untuk share konten Pak Murad yang belum Ya, bisa share konten. sebentar Bu. Nah, sudah. Bu Eka, mohon izin, nanti saya tinggal sebentar, karena kami harus mengikuti rapat persiapan TikTok untuk hari Rebo. Ya. Nanti saya akan kembali lagi bergabung, Bu. 10 menit aja. Siap. Siap. Bapak, siap. Makasih Bu Eka. Oke, sama-sama Pak Murad. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Room Pikon kali ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ngurah, bahwa kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang penyusunan media pembelajaran berbasis TIK atau video, gitu ya. Dalam hal ini video maksudnya. Bapak Ibu, jadi saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat di sini Bapak Ibu yang masuk di room dan yang mengikuti kegiatan itu adalah rekan-rekan yang saya banyak kenal ya, yang luar biasa tentunya. Jadi tentunya sudah berpengalaman dalam hal pembuatan video. Jadi nanti di sini saya akan lebih banyak sharing saja atau berbagi informasi yang saya ketahui, dan tentunya nanti akan banyak juga dibantu oleh rekan-rekan yang lain yang di sini sudah berpengalaman. Saya akan lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu. Jadi seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ngurah, saya menyampaikan sedikit tentang kurikulum vitae saya. Jadi nama saya itu Luh Eka Yanti,
Kemudian saya lahir di Kerobokan 15 Februari 1986. Saya bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, beberapa pengalaman karir saya tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Ngurah. Jadi tentunya rekan-rekan di sini, Bapak Ibu guru hebat yang bergabung di kegiatan ini tentunya lebih banyak memiliki prestasi, lebih banyak memiliki pengalaman karir dibandingkan dengan saya yang baru belajar tentunya untuk menambah wawasan dan ilmu baik dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti maupun dari pengalaman Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini semuanya. Jadi untuk yang kali ini, jadi saya mungkin tidak banyak terlibat dalam kegiatan yang Bapak Ibu ikuti karena berbarengan juga dengan beberapa kegiatan yang saya ikuti, tapi saya akan berusaha terus menyimak dan berkoordinasi sehingga semua kegiatan yang kita ikuti itu Astungkare bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Untuk kontak, jadi Bapak Ibu kontak saya itu include semuanya ya. Jadi baik nomor WA, baik telepon maupun Telegram dan sebagainya semuanya include di satu kontak. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin berkomunikasi dengan saya bisa mencatat satu nomor saja gitu. Nah, langsung saja Bapak Ibu saya akan mulai gitu ya. Nah, di sini saya diminta untuk menyampaikan tentang penyusunan media pembelajaran berbasis TIK atau dalam hal ini karena kita pelatihan sekaligus lomba untuk pembuatan video pembelajaran, jadi kita akan berfokus tentang bagaimana menyusun media pembelajaran tentunya dalam hal ini video pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi di sini yang saya sampaikan sebenarnya ini sudah ada di modul yang sudah dimasukkan di LMS. Namun kita akan lebih banyak membahas sedikit saja apa yang sudah ada di dalam modul tersebut. Jadi istilahnya pendalaman saja Bapak Ibu ya. Sebentar saya ini dulu. Saya tidak dapat melihat ininya saya. Oke, saya mau Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, video pembelajaran itu adalah suatu media video ya yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu membuat video, itu kalau kita membuat vlog, kalaupun kita membuat video untuk keperluan di YouTube, biasanya kan kalau bukan video pembelajaran kita tidak ada pedomannya ya sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Tentunya bersifat lebih fleksibel ataupun lebih fun gitu ya. Tapi kalau di video pembelajaran ini harus dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Nantinya Bapak Ibu diharapkan ketika menyusun video pembelajaran, meskipun tidak dalam rangka perlombaan gitu ya, karena event ini kan kebetulan saja Bapak Ibu diminta menyusun video pembelajaran sekaligus nanti akan diberikan penilaian gitu ya, itu bonusnya saja sih sebenarnya gitu ya. Nah, dalam penyusunan video tentunya Bapak Ibu harus menyesuaikan. Jadi disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Ya. Nah, kemudian dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi namanya video pembelajaran ini sebagai media ya Bapak Ibu, sebagai media pembelajaran tentunya tujuan dari media itu sendiri adalah mampu menyampaikan atau menginformasikan kepada peserta didik materi yang ingin kita sampaikan dengan cara yang lebih mudah dan lebih menarik. Nah, kemudian dalam video pembelajaran ini memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Jadi dalam video pembelajaran Bapak Ibu bisa memasukkan animasi-animasi yang sekiranya bisa membuat pembelajaran Bapak Ibu bisa disimak jadi lebih menarik gitu ya. Kemudian menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Dalam video pembelajaran di sini
ketika Bapak Ibu memasukkan gambar, itu Bapak Ibu juga bisa memasukkan video gitu ya, memasukkan suara maksud saya, masukkan suara secara bersamaan. Jadi tidak mesti hanya ditampilkan gambarnya, kemudian diisi penjelasan berupa teks saja, tapi Bapak Ibu bisa menyampaikan gambar ataupun video atau melakukan gerakan langsung disertai dengan suaranya secara bersamaan. Kemudian dengan video pembelajaran, Bapak Ibu mampu mempersingkat proses. Misalkan, kalau kita kita mau menyampaikan bagaimana proses penyemaian padi hingga panen, jika tanpa menggunakan video pembelajaran, tentunya pembelajaran langsung yang kita berikan kepada siswa itu harus berapa bulan gitu ya, 4 bulan hingga kita ketemu pada proses pemanenan. Tapi dengan pembuatan video pembelajaran, kita bisa menyampaikan proses tersebut dengan menggunakan video-video ataupun animasi-animasi, sehingga proses yang harusnya berlangsung selama 4 bulan itu bisa dibuat dalam satu video pembelajaran yang mungkin ditonton tidak lebih dari 10 menit saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar, terlalu kecil, terlalu abstrak, dan lain sebagainya. Nah, contohnya ketika kita mau menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana struktur bumi gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bawa bumi kita ke dalam kelas, itu tidak mungkin ya Bapak Ibu, tapi kita bisa menggambarkannya dalam visual dengan video pembelajaran sehingga hal-hal yang bersifat abstrak yang masih dalam hayalan siswa bisa kita tunjukkan secara real dengan menggunakan video pembelajaran. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan durasi, ya. Jadi fakta tentang, bentar. Ini sekali. Nah, Bapak Ibu, fakta tentang durasi video. Fakta tentang durasi video bahwa durasi rata-rata dari 10 video terpopuler yakni 4 menit 20 detik. Video terpopuler terlama itu berdurasi 9 menit 15 detik dan tersingkat hanya 42 detik. Jadi ini hasil dari mengutip di laman Minimeters. Jadi bahwa halnya durasi video yang paling populer itu adalah yang terlama itu 9 menit 15 detik. Bahkan ada yang lebih singkat tapi populer itu durasinya 42 detik saja. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin ini sesuai dengan selera pasar seperti apa. Nah, kalau misalkan nanti penyusunan seperti yang saya lihat di Juknis untuk penyusunan menyampaikan itu tidak lebih dari 10 menit Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuai dengan bagaimana rata-rata durasi viewer yang nonton video kita itu yang terpopuler ternyata diperoleh hanya 9 menit 15 detik ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 menit mungkin nanti anak-anak akan merasa nonton sinetron atau telenovela gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin durasinya maksimal sekali itu adalah 10 menit. Kalaupun misalkan materinya itu harus disampaikan lebih dari 10 menit, mungkin nanti dipotong dalam beberapa segmen video gitu ya. Jadi part 1, part 2, dan seterusnya. Kemudian pada bulan Januari 2019, durasi rata-rata video online berada di angka 4,4 menit. Jadi durasi rata-rata video yang ditonton gitu ya, ditonton secara online itu hanya 4,4 menit. Jadi mungkin lebih daripada itu penontonnya atau viewernya itu sudah merasa bosan, mungkin hanya ditonton depannya saja lalu akhirnya saja gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri sering ketika nonton video kita skip awalnya apa, kemudian skip tengahnya dan akhirnya gitu ya. Jadi durasinya itu ditonton itu paling lama 4,4 menit. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti dalam penyusunan video pembelajaran juga mohon diperhatikan hal-hal seperti ini sebagai bahan pertimbangan ketika membuat video pembelajaran. Kemudian untuk video-video yang durasinya 2-10 menit ini biasanya punya jumlah viewer yang cukup konsisten. Jadi biasanya akan ketika video yang kita buat itu durasinya tidak terlalu panjang,
atau tidak terlalu pendek dan itu memiliki nilai makna atau isi yang bagus, yang berkualitas, tentunya akan membuat viewer kita itu konsisten sehingga akan muncullah pengikut-pengikut atau subscriber yang konsisten gitu. Setiap kita upload video pun mereka akan menyimak gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran ada esensi dan estetika yang harus kita perhatikan. Nah, esensinya adalah yang pertama, jadi isinya itu harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya itu jelas. Kemudian substansi materi atau kedalaman materi penyampaiannya itu harus runut dan logis. Yang keempat, itu meningkatkan minat belajar siswa dan tersedia referensi untuk memperdalam dan mengacu kepada kecakapan abad 21. Jadi isi dari video pembelajaran esensinya adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sesuai dengan kurikulum yang berlaku karena namanya video pembelajaran tentunya siswa atau peserta didik kita akan menonton video pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang diberikan gurunya gitu ya. Nah, pembelajaran yang diberikan gurunya tentunya sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan tingkat maupun satuan pendidikan yang digunakan atau yang berlaku di sekolah tersebut gitu ya. Kemudian secara estetikanya jadi bagaimana teknik kita melakukan perekaman video itu mohon diperhatikan juga. Kemudian dalam hal pemilihan aset gambar, animasi, audio, dan video itu harus tepat sesuai dengan esensi dari video yang kita buat gitu. Kemudian pada hal proses editingnya juga mohon diperhatikan estetikanya seperti apa. Nah, pada dasarnya untuk video pembelajaran kadangkala bagi kita mungkin untuk teman-teman yang di SLB itu memerlukan banyak animasi yang tentunya menarik bagi peserta didik kita yang ada di SLB. Namun untuk teman-teman yang berada di jenjang SMA, SMK, mungkin peserta didik kita karakteristiknya sudah berbeda dengan teman-teman yang mengajar di SLB gitu ya. Biasanya untuk peserta didik kita yang ada di level SMA maupun SMK itu lebih mengutamakan pada bagaimana konsep itu disampaikan. Itu ya biasanya animasi-animasi yang terlalu banyak itu akan membuat konsentrasi peserta didik kita juga akan terganggu. Jadi saya sarankan untuk rekan-rekan guru hebat yang nantinya akan membuat video pembelajaran itu memperhatikan juga bagaimana selain estetikanya juga diperhatikan bagaimana konsepnya bisa tersampaikan dengan baik gitu. Meskipun tidak terlalu banyak animasi tapi yang paling penting disampaikan adalah konsepnya. Kan itu tujuan dari pembuatan video pembelajaran kita. Nah, pada proses pembuatan video pembelajaran, jadi ada 3 tahapan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah merancang video pembelajaran. Jadi di sini sering juga disebut sebagai tahap praproduksi. Nah, pada tahap praproduksi ini akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Jadi pada tahap praproduksi ini di sini juga sering diasumsikan sebagai proses perencanaan gitu ya. Jadi bagaimana kita merencanakan rencana apa yang akan kita buat pada video pembelajaran. Nanti di sini di dalamnya nanti terdapat juga bagaimana kita menyusun storyline-nya gitu ya. Kemudian menyiapkan aset-asetnya. Nah, berikutnya produksi video pembelajaran. Pada tahap produksi ini merupakan salah satu tahap penting dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, di sini adalah kegiatan untuk mengeksekusi semua ide-ide atau semua rencana yang sudah kita rancang pada tahap praproduksi. Berikutnya setelah kita memproduksi video, setelah kita take gambar, take suara, berikutnya adalah pasca produksi.
ya, pasca produksi video pembelajaran. Nah, di tahap pasca produksi di sini nanti kaitannya adalah dengan proses editing, kemudian mixing, ataupun nanti pada akhirnya bagaimana proses kita untuk mempublikasikan, diawali dengan proses bagaimana nanti kita merendering video yang sudah kita buat, gitu ya. Nah, saya akan bahas yang pertama terkait dengan merancang video pembelajaran atau sering disebut tahap praproduksi. Nah, tahap ini merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Nah, rangkaian pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan pada tahap praproduksi di sini adalah yang pertama, penentuan ide atau eksplorasi gagasan. Jadi apa nih yang mau kita sampaikan? Kemudian penyusunan garis besar isi materi. Materinya apa yang mau kita sampaikan kepada peserta didik. Kemudian jabaran materi medianya. Jadi media-media apa yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang kita buat dalam video pembelajaran. Yang keempat adalah penyusunan naskah. Jadi penyusunan naskah di sini sering kalau di bahasa teman-teman itu mungkin lebih dikenal dengan pembuatan storyline. Sini garis-garis besar apa yang akan kita sampaikan tertuang dalam naskah atau storyline kita. Kemudian berikutnya adalah mengkaji naskah. Bagian mana yang sudah pas, bagian mana yang perlu direvisi. Di sini diperlukan proses pengkajian. Nah, berikutnya adalah tahap produksi video pembelajaran. Untuk tahap produksi video pembelajaran, nah di sini yang paling utama itu adalah proses pengambilan video pembelajaran. Enggak tahu kenapa cepat sekali loncat-loncat. Sebentar Bapak Ibu. Enggak. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang paling penting pada tahap produksi video pembelajaran ini adalah pada tahap pengambilan video pembelajaran. Jadi tahap syuting kita sebutnya. Jadi tahap take gambar, take suaranya. Nah, di sini teknik produksi memerlukan pengetahuan dasar tentang pengambilan gambar. Jadi bagaimana type of shot-nya, kemudian bagaimana kamera angle-nya, kemudian bagaimana kamera movement-nya gitu ya, bagaimana pergerakan kameranya gitu. Nah, teknik dasar pengambilan gambar di sini untuk type of shot-nya itu ada extreme close up, di close up, kemudian medium close up dan seterusnya. Jadi saya rasa teman-teman di sini pasti sudah paham bagaimana menggunakan type of shot di sini. Jadi kalau misalkan video pembelajaran yang lebih sering biasanya kita simak atau kita saksikan dari video pembelajaran yang bagus itu biasanya menggunakan kalau tiga type of shot di sini saja biasanya. Yang pertama mungkin medium shot, kemudian medium long shot, ataupun kalau ingin menampilkan full posisi Bapak Ibu itu biasanya menggunakan long shot. Nah, kalau extreme long shot juga bisa, tapi saya rasa itu terlalu jauh ya. Jadi akan menyusahkan audiens kita untuk melihat tampilan Bapak Ibu. Kemudian untuk kamera angle-nya, jadi ada bird eyes, kemudian ada overhead, jadi dari atas kepala kita, kemudian ada high angle, ada eye level, kemudian ada POV ya, position of video kita, kemudian ada low angle, ada warm eyes. Nah, biasanya kalau untuk pengambilan video pembelajaran itu lebih sering sih yang sejajar ya Bapak Ibu. Jadi biar kita posisinya sejajar dengan audiens kita.
Kemudian untuk kamera movement-nya, jadi untuk pergerakan kameranya, ada yang ke kiri ke kanan sejajar gitu ya, sering disebut dengan tracking. Kemudian ada tilting, gitu ya, jadi atas ke bawah. Kemudian ada juga yang panning, jadi mengikuti arah gerak dari arah gerak dari objek yang direkam. Kemudian yang keempat itu ada zoom in atau zoom out. Jadi kadang diambil fokusnya jarak dekat ataupun dijauhkan gitu ya, mendekati objek atau menjauhi objek. Jadi saya rasa Bapak Ibu di sini sudah banyak sekali, walaupun mungkin istilah-istilahnya baru dikenal, tapi dalam penggunaannya saya yakin Bapak Ibu sudah sangat menguasai di sini. Jadi saya hanya sharing saja atau mengingatkan saja bahwa ada beberapa tipe dalam pengambilan gambar, ada beberapa sudut pengambilannya gitu ya, kemudian ada beberapa pergerakan dari kameranya gitu ya, untuk ini dasar pengambilan gambar. Untuk bagaimana pengalaman Bapak Ibu, tentunya di sini Bapak Ibu yang ada di room ini sudah lebih berpengalaman dari saya dalam teknik-teknik ini gitu ya. Nah, berikutnya ada di pasca produksi. Untuk di pasca produksi di sini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, yang pertama untuk di persiapan aset ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini ada beberapa hal yang bisa disiapkan gitu ya. Yang pertama adalah aset introduction-nya seperti apa, aset pembukanya seperti apa. Kemudian ada opening title-nya, jadi bagaimana tulisan pembukaannya, dan aset presentasinya. Aset presentasi maksudnya materi yang mau disampaikan seperti apa. Kemudian aset visualnya, aset audio naratornya, jadi apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tunjukkan dalam aset visual, kemudian aset audionya. Kemudian yang paling penting juga di persiapan aset juga nanti bagaimana aset backsound-nya, jadi musik latar yang akan kita gunakan pada video pembelajaran kita. Kemudian bagaimana aset background-nya, jadi latar dari video yang mau kita buat itu seperti apa. Kemudian video background-nya seperti apa. Jadi di aset-aset ini, jadi kalau saya rasa selama ini video pembelajaran yang bagus itu biasanya sangat bergantung dari aset yang digunakan. Sesuai tidak asetnya, kemudian jangan sampai materi yang Bapak Ibu sampaikan itu tertutup oleh suara dari aset background yang Bapak Ibu gunakan gitu. Jadi pemilihannya itu harus disesuaikan dan itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir dari video yang Bapak Ibu buat. Nah, berikutnya adalah untuk di fase insert dan adjustment di sini, yang pertama adalah memasukkan video, kemudian bagaimana memasukkan audio, kemudian bagaimana memasukkan aset visual. Nah, kemudian ada setting efek green screen, setting posisi background, dan seterusnya. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi, bagaimana nanti kita mengatur volume audio. Oh ya, satu hal ingin saya sampaikan bahwa tidak semua video pembelajaran itu harus menggunakan efek green screen Bapak Ibu. Ada beberapa video pembelajaran yang saya saksikan atau saya simak itu tanpa menggunakan efek green screen pun itu hasilnya luar biasa, sangat maksimal. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu ya, pilihan Bapak Ibu, nyamannya Bapak Ibu apakah harus menggunakan efek green screen ataupun tidak. Jadi kalau menggunakan efek green screen mungkin nanti Bapak Ibu itu akan terlihat atau akan menggunakan banyak aset atau banyak animasi, banyak memasukkan video yang berkaitan dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Tapi kalau mungkin tidak menggunakan efek green screen, Bapak Ibu ketika melakukan misalkan praktikum itu dilakukan secara langsung menunjukkan kepada siswa, itu juga akan terlihat lebih kontekstual gitu ya. Nah, berikutnya untuk di fase animasi, memasukkan animasi atau movement-nya di sini, Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan fitur zoom and pan. Biasanya di sini ada, untuk fitur ini ada di Camtasia, kalau tidak salah nanti Bapak Ibu jika menggunakan Camtasia, kemudian fitur behavior-nya, kemudian ada setting in, during, dan out. Jadi untuk
video pembelajaran sih untuk pengaturan duringnya diusahakan non aja tanpa duringnya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menambahkan fitur transition di sini juga perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak transisinya sehingga akan tidak menyamankan di mata gitu ya, akan mengganggu bagaimana ketika peserta didik kita menyaksikan video yang kita berikan. Nah, kemudian untuk di tips and triknya, jadi di sini tadi sudah saya sampaikan sedikit ketika menyampaikan di atas untuk bagaimana finish dan renderingnya, kemudian pemilihan aset video visualnya itu harus disesuaikan dengan materi ataupun kebutuhan dan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tentunya ketika karena kebetulan kita di masa pandemi, mungkin untuk yang mengajar di tingkat kelas 10 ataupun di kelas 7 mungkin di kelas 10 ya karena kita SMA SMK untuk di kelas 9 gitu ya kelas 10 untuk di kelas 10 mungkin kita belum sempat bertatap muka dengan peserta didik kita, jadi kita tidak tahu karakteristik seperti apa peserta didik kita, kebutuhan belajarnya seperti apa. Namun walaupun kita tidak bisa bertatap muka atau mengenal karakteristik peserta didik kita, kita juga bisa menggunakan dasar atau landasan pembuatan video pembelajaran yang selama ini biasanya menarik untuk ditonton atau terpopuler gitu ya, yang viewernya banyak, mungkin itu yang bisa kita pakai pedoman ataupun kita intip bagaimana proses pembuatannya sehingga kita bisa memberikan video pembelajaran yang tentunya dibutuhkan oleh peserta didik kita sesuai dengan karakteristik anak SMK dan juga teman-teman kita yang di SLB. Saya rasa banyak sekali contoh-contoh video pembelajaran yang menarik dan populer yang sudah ada di berbagai sosial media yang biasanya menampilkan video-video pembelajaran yang berkualitas gitu ya. Nah, untuk tadi tips and trick editingnya, yang pertama adalah ketika pemilihan aset. Jadi Bapak Ibu ketika pemilihan asetnya itu usahakan memilih aset-aset gambar PNG. Jadi nanti ada beberapa situs yang menyediakan gambar PNG ini secara gratis maupun ada juga yang premium yang berbayar. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian bisa menggunakan 3G green screen-nya ketika kita membuat video pembelajaran. Kemudian memperhatikan juga pemilihan aset untuk background-nya. Jadi jangan sampai background yang kita gunakan terlalu ramai karena berdasarkan pengalaman rekan-rekan kami yang sudah membuat video pembelajaran yang menarik dan berkualitas, biasanya aset background untuk peserta didik SMA maupun SMK itu lebih senang yang tidak terlalu ramai karena sesuai dengan usia mereka dari materi yang disampaikan. Nah, kalau mungkin teman-teman di SLB karena mengajar peserta didik berkebutuhan khusus, tentunya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik yang ada di SLB. Biasanya mungkin ada yang memerlukan media gambar yang lebih menarik ataupun ada yang tidak perlu media gambar atau media animasi karena mungkin itu akan mempengaruhi konsentrasi dari peserta didik kita yang berkebutuhan khusus. Jadi karena ada banyak tipikal dari hambatan-hambatan yang dialami oleh peserta didik kita di SLB, ya. Kemudian untuk fitur behaviornya, perlakuannya itu pilih sesuai style ya. Pilih sesuai style yang tadi sempat saya sampaikan karakteristik peserta didik kita, disesuaikan juga. Kemudian untuk bagaimana men-setting masuknya seperti apa, keluarnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk ininya diusahakan untuk untuk daringnya itu ya, untuk duringnya. Nah, kemudian untuk fitur transitionnya, pilih transisi yang minimalis gitu ya. Jadi transisinya jangan terlalu banyak gitu. Jadi usahakan pilih transisi yang memanjakan mata. Misalkan seperti hanya geser gitu. Jadi biasanya ada transisi yang terlalu banyak digunakan. Jadi untuk slide 1 ke slide 2 misalkan transisinya terlalu banyak, itu justru akan membuat mata
viewer kita, penonton kita atau peserta didik kita itu tidak nyaman gitu ya, karena terlalu mungkin maksudnya biar indah justru malah akan membuat penonton dari video pembelajaran kita itu merasa tidak nyaman gitu ya Bapak Ibu. Kemudian sesuaikan gaya simpel kekinian. Nah, untuk masalah gaya simpel kekinian ini kan sesuai dengan selera kita masing-masing. Tapi tetap Bapak Ibu harus memperhatikan bagaimana karakteristik dari peserta didik Bapak Ibu sendiri. Yang tahu itu pasti Bapak Ibu sendiri. Sukanya seperti apa, kemudian inginnya seperti apa, kebutuhan belajarnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian fitur zoom and pan di sini, jadi fitur ini akan memanjakan mata dengan efek movement. Jadi akan memberikan peserta didik ketika misalkan kita fokus menyampaikan satu topik gitu, misalkan satu objek gitu, kita bisa memberikan efek zoom di sana gitu ya. Jadi sehingga peserta didik tidak mesti kalau misalkan tanpa efek zoom ini kan peserta didik harus nggak ini apa nih diperbesar misalkan. Tapi kalau udah ada efek zoom akan otomatis video tersebut menitik fokuskan pada objek yang mau kita jelaskan gitu. Ini tentunya akan membuat mata dari audiens kita itu akan lebih termanjakan gitu, lebih nyaman aja dilihat gitu tanpa harus melihat lebih dekat misalkan. Nah, Bapak Ibu ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika pembuatan video pembelajaran. Salah satunya adalah mungkin ini sudah sering dan sudah familiar di Bapak Ibu. Jadi yang paling sering digunakan itu adalah KineMaster. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan KineMaster versi berapapun, tapi pada intinya untuk fitur-fiturnya saya lihat sih masih sama, hanya mungkin ada beberapa pembaharuan saja dalam hal tampilan ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan Camtasia untuk yang menggunakan PC ataupun laptop. Jadi di Camtasia di sini fasilitasnya cukup banyak gitu ya. Ada screen capturing-nya juga. Jadi di sini juga nanti Bapak Ibu bisa untuk zoom out dan pan-nya juga bisa dilakukan di Camtasia. Saya lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk teknik produksi video pembelajarannya, untuk teknik produksinya, alat-alat yang dibutuhkan itu ya tentunya ada smartphone bagi Bapak Ibu yang menggunakan smartphone, kemudian ada juga laptop bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang menggunakan smartphone bisa menggunakan Android, iOS dan sebagainya. Kemudian diperlukan tripod ya, jadi untuk membuat video biar ketika pengambilan gambarnya itu lebih stabil. Kemudian bisa menggunakan tonsys juga, stabilizer juga bisa gitu ya. Ini beberapa, tidak harus semuanya ya Bapak Ibu. Jadi baru saya tampilkan begini, nanti Bapak Ibu beli semua gitu ya. Jadi manfaatkan saja yang ada di tempat Bapak Ibu, tapi akan lebih bagus jika misalkan ini semua ada, itu akan lebih bagus, tapi tidak harus ada gitu. Saya juga tidak punya semua ini Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan saja dulu sebelum saya punya tripod gitu ya. Saya biasanya akan menumpukan beberapa barang yang ada di rumah sehingga akan sejajar dengan posisi saya ketika pengambilan video gitu. Tapi Bapak Ibu yang sudah punya tripod itu akan lebih bagus, akan lebih stabil ketika pengambilan gambarnya. Jadi sekali lagi walaupun ini saya sampaikan alat yang dibutuhkan, bukan berarti Bapak Ibu nanti saya minta atau saya wajibkan, kami wajibkan untuk membeli semua barang ini. Tidak begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk yang menggunakan smartphone di sini bisa menggunakan HP Android juga dengan RAM minimal 2 GB. Nah, untuk resolusinya bisa untuk Full HD dan HD gitu ya biasanya, karena ini yang diminta ketika nanti kita mulai
mempublikasikan atau men-share ke siswa kita ataupun memasukkan ke dalam sosial media yang menampilkan video-video berkualitas seperti yang sudah Bapak Ibu rencanakan atau yang akan Bapak Ibu buat. Nah, untuk aplikasi di smartphone Bapak Ibu di sini ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk editing video. Jadi ada di Android itu mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada KineMaster, Filmorago, Power Direction, Viva Movie gitu ya atau yang lainnya. Kemudian di iOS juga bisa menggunakan iMovie Splice gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan spesifikasi atau smartphone yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Oke, nah untuk musik latarnya, untuk musik latar Bapak Ibu nanti bisa mencari atau backsoundnya ini bisa dicari di YouTube ataupun di Bensound. Biasanya yang di Bensound itu bagus-bagus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari musik yang bebas copyright-nya. Kemudian ada beberapa lagi website-website ataupun situs-situs yang menyediakan backsound atau musik latar yang bebas copyright sehingga video Bapak Ibu itu tidak akan mengalami masalah ketika nanti diupload misalkan di YouTube itu tidak akan di ban gitu ya. Nah, untuk pengambilan gambarnya di sini tentunya gambar untuk video pembelajaran itu diusahakan gambarnya jelas gitu ya. Kemudian audionya bersih atau clear, kemudian gambarnya itu tidak goyang atau stabil gitu. Kemudian yang paling penting karena ini video pembelajaran Bapak Ibu usahakan ketika pengambilan gambarnya itu sesuai dengan naskah yang Bapak Ibu sudah susun dalam storyline. Ya, jangan sampai menyimpang dari apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan gitu. Itulah pentingnya kenapa sebelum kita memproduksi video kita membuat storyline atau naskah persiapan ya. Nah, untuk komposisi gambarnya Bapak Ibu perhatikan juga ketika pengambilan video pembelajaran jangan sampai Bapak Ibu posisinya itu malah kejauhan dari fokus kamera ataupun terlalu dekat dari fokus kamera. Usahakan ada jarak gitu ya untuk headroomnya itu ada jarak antara batas atas dengan kepala Bapak Ibu itu minimal 1 jengkal ya, minimal 1 jengkal. Jadi jangan sampai semuanya full sampai ke atas sekali isinya adalah sampai mentok gitu ya batas atas kepala Bapak Ibu, tapi beri jarak sedikit untuk batas atas dengan kepala Bapak Ibu. Kemudian newsroomnya juga diberikan jarak antara batas Bapak Ibu berdiri dengan posisi tepi samping dari layar video Bapak Ibu. Itu juga tolong diperhatikan karena itu akan sangat mempengaruhi estetika dari video. Untuk pengambilan gambarnya ada eye level, high angle, dari mana itu disesuaikan nanti Bapak Ibu. Tapi biasanya untuk video pembelajaran yang paling nyaman dilihat oleh peserta didik kita adalah pada eye level, jadi posisi sejajar dengan mata gitu ya. Sehingga akan seolah-olah terjadi interaksi yang sejajar antara penonton dengan presenternya, antara saya sebagai presenter atau yang memberikan materi dengan audiens saya, dalam hal itu adalah peserta didik kita nantinya. Nah, untuk ukuran gambarnya, jadi ini disesuaikan Bapak Ibu. Jadi ada yang close up, jadi di bagian ini hanya menampilkan wajah Bapak Ibu full, setengah badan gitu ya. Kemudian ada medium shot, ada medium long shot, ada yang full shot gitu ya. Jadi ini yang di bagian bawah. Jadi FS atau ini full shotnya ya. Jadi sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dari video pembelajaran yang Bapak Ibu ingin buat. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu adalah yang medium long shot. Ya, jadi medium shot sampai medium long shot. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan full Bapak Ibu gitu ya, tubuh Bapak Ibu atau body Bapak Ibu tampil semuanya dari kepala sampai kaki,
bisa juga memilih untuk yang full shot-nya, gitu ya. Jadi semua tampak di layar video. Tentunya nanti pengambilan gambarnya mungkin akan di zoom-nya di agak jauh ya, zoom out gitu ya. Nah, untuk pergerakan kamera tadi sudah sempat juga saya sampaikan, pergerakan kamera ini juga nanti menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Tapi untuk video pembelajaran biasanya yang dari apa yang saya sempat buat ataupun apa yang teman-teman rekan-rekan kami yang lain sudah buat itu biasanya posisi kamera atau pergerakan kameranya tuh stay aja ya, standby aja satu tempat aja gitu, nggak gerak-gerak biasanya. Jadi difokuskan, diletakkan dulu di mana, diambil kamera angle yang tepat, kemudian setelah itu diletakkan di atas tongsis ataupun di atas tripod, baru nanti akan dimulai dengan pengambilan gambar maupun pengambilan suara gitu. Biasanya sih untuk video pembelajaran itu biasanya kameranya stay saja. Tapi mungkin nanti kalau Bapak Ibu video pembelajarannya nanti dibuat dalam bentuk yang lebih lebih nyata gitu, mungkin nanti Bapak Ibu akan mungkin mengambil gambar di alam gitu ya. Bagi rekan-rekan yang biologi mungkin ini untuk pengambilan gambarnya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk pergerakan kameranya. Nanti ini disesuaikan saja dengan kebutuhan dari video pembelajaran yang ingin Bapak Ibu buat. Nah, untuk teknik pencahayaannya, jadi pencahayaan tentunya di sini sangat berpengaruh terhadap kualitas video yang kita buat. Jadi usahakan ambil posisi atau ambil lokasi pengambilan gambar yang memungkinkan gambar yang kita ambil itu berwarna terang dan jelas, gitu ya. Kemudian tidak gelap. Cahaya yang dibutuhkan untuk kita ketika take video atau pengambilan gambar itu cukup gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu terang juga, jangan juga dalam posisi yang gelap. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu mengambil dalam ruangan, mungkin nanti bisa ditambahkan lampu yang mendukung untuk pengambilan gambar Bapak Ibu menjadi lebih terang dan lebih jelas. Nah, untuk teknik tata suara, tadi juga sempat saya sampaikan bahwa untuk pengambilan suara, usahakan audio yang diambil itu jelas, kemudian tidak noise gitu ya, tidak ada gangguan. Nah, biasanya nih yang berdasar pengalaman yang saya alami bahkan sekarang pun, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin lokasi rumahnya itu ada di pinggir jalan seperti saya, jadi saat pikun ada suara-suara kendaraan lewat gitu misalkan, itu tidak bisa kita bendung ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika pengambilan atau take suaranya juga Bapak Ibu perlu pertimbangkan kapan Bapak Ibu untuk mulai take suara atau pengambilan suaranya. Kalau saya sendiri berdasar pengalaman saya biasanya saya akan membuat double ya Bapak Ibu, membuat double, jadi memang agak capek, agak susah. Karena yang pertama saya akan membuat video mengambil ininya saja, mengambil visualnya saja gitu ya. Mengambil visual, kemudian saya akan backup nantinya ketika misalkan suara yang saya sampaikan ada noise-nya gitu kan. Ada noise-nya, ada gangguan-gangguannya, jadi saya bisa mute saja untuk suara di videonya, nanti akan saya insert kembali audio lepasnya gitu ya. Saya rekam ulang, nunggu dulu anak saya tidur semua gitu ya. Jadi tengah malam sih biasanya saya melakukan itu gitu ya. Karena menunggu kendaraan di depan rumah saya itu agak sepi gitu ya. Tapi kadang-kadang juga mungkin Bapak Ibu juga mengalami apa yang saya alami kadangkala bagi rekan-rekan atau teman-teman guru hebat di sini yang tinggal di daerah pedesaan gitu ya. Tidak mungkin kan kita melockdown ayam kita, burung kita untuk tidak bersuara gitu. Biasanya suara-suara itu akan sangat mengganggu. Apalagi kalau kita take gambar malam-malam gitu. Biasanya anjing itu suka menggonggong, mungkin dikira kita ngapain gitu ya, karena tiba-tiba ada cahaya gitu.
anjing terbangun dan menggonggong, dan itu akan membuat konsentrasi kita buyar, kemudian pengambilan video ataupun suara pun jadi nggak jadi gitu, karena itu nggak bisa dibendung ya, nggak mungkin dong kita minta. Kalau anak-anak kita mungkin kita minta, udah ya jangan ribut dulu, bapak atau ibu mau ambil video gitu, misalkan mau take gambar atau take suara. Tapi kalau anjing gimana kita nyampaikannya gitu ya, nggak mungkin kita suruh tidur tidur gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi disinilah pentingnya bapak ibu mempertimbangkan lokasi untuk pengambilan video pembelajaran yang bapak ibu ingin buat. Itu juga mohon dikondisikan, istilahnya dikondisikan ya. Kalau kemarin juga sempat disampaikan oleh teman kami ya, jangan ngambil videonya dekat kandang kerbau gitu misalkan contohnya. Nanti bisa jadi videonya backsoundnya adalah suara kerbau gitu. Jadi sekali lagi disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya, dikondisikan gitu ya. Mau ngambilnya kapan dan di mana itu dikondisikan agar audionya jelas dan tidak terjadi gangguan gitu ya, tidak terjadi noise gitu ya. Nah, kemudian untuk teknik tata suaranya, jadi Bapak Ibu nanti di sini juga tergantung pada kualitas dari sound recording kita, kualitas dari perekam suara kita. Jadi ada beberapa yang bisa digunakan. Bapak Ibu juga nanti ketika pengambilan audionya mungkin bisa menggunakan clip on gitu ya. Atau sarana-sarana audio yang memadai sehingga suara yang Bapak Ibu sampaikan kepada peserta didik itu dapat terdengar dengan jelas gitu ya. Tapi sekali lagi, walaupun saya menyampaikan seperti ini, bukan berarti saya meminta Bapak Ibu untuk menyiapkan peralatan-peralatan ini gitu ya. Tapi ini adalah salah satu alternatif saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa alternatif yang bisa digunakan. Kalau misalkan audio di perekam layarnya ya, audio di pengambil gambarnya misalkan di kamera handphone ataupun kamera DSLR yang Bapak Ibu gunakan itu audionya kurang memadai, Bapak Ibu tidak mengapa ketika mengambil gambarnya kita ambil visual saja, untuk suaranya mungkin nanti kita bisa backup dengan suara di luar gitu ya, setelah visualnya ada, setelah videonya ada, baru kita tambahkan suara, itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti bisa di backup gitu dengan menggunakan, misalkan Bapak Ibu nanti bisa menggunakan clip on gitu misalkan bisa, atau menggunakan mikrofon yang dengan kualitas bagus sehingga akan lebih jernih. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena beberapa aplikasi baik di Android maupun di PC itu sudah ada fitur untuk memperkecil noise gitu ya, atau menghilangkan bahkan noise-nya. Jadi misalkan ada suara angin-anginnya itu bisa hilang dengan salah satu fitur yang ada di di aplikasi editing yang Bapak Ibu gunakan. Karena memang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa basic saya bukan dari basic PIK, saya juga rekan sama seperti Bapak Ibu, saya rekan dari jurusan fisika, anak IPA juga gitu. Jadi untuk basic ini saya juga masih banyak belajar Bapak Ibu. Jadi yang saya gunakan kalau di handphone itu masih juga menggunakan KineMaster, kalau di PC saya lebih sering menggunakan Filmora Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi lain gitu, yang sudah saya rasa di sini Bapak Ibu sudah sangat luar biasa, banyak saya perhatikan rekan-rekan yang sudah sangat luar biasa dan berpengalaman dalam pembuatan video pembelajaran. Itu jadi Bapak Ibu pada intinya saya sampaikan bahwa tidak ada aplikasi yang terbaik Bapak Ibu ya. Aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Itulah yang terbaik Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, oh dia pakai aplikasi ini, oh dia pakai, oh Bapak itu pakai aplikasi yang sudah pro misalkan. Nggak usah berkecil hati Bapak Ibu. Karena di sini kita akan belajar bersama
menghasilkan konten-konten yang berkualitas tentunya yang nantinya dapat kita gunakan bersama untuk memajukan pendidikan kita, utamanya pendidikan di Provinsi Bali gitu ya. Jadi lewat tangan Bapak Ibu lah nanti pendidikan kita akan lebih diarahkan menuju ke perkembangan mendekati penggunaan TIK secara menyeluruh gitu ya. Jadi jangan lagi tapi saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini tentunya sudah paham bagaimana pentingnya penggunaan TIK dalam pembelajaran walaupun TIK itu tidak mampu menggantikan posisi kita sebagai seorang guru gitu. Tapi guru yang tidak menggunakan TIK itu bisa jadi suatu ketika posisinya akan digantikan oleh rekan lain yang menggunakan TIK. Itu sih sebenarnya Bapak Ibu ya yang sering saya dengar gitu. Saya hanya mengutip saja. Nah, berikutnya kita akan membahas berdiskusi tentang bagaimana editing video dengan menggunakan smartphone. Jadi seperti yang saya sampaikan, salah satu editing video dengan menggunakan smartphone itu yang paling banyak digunakan. Ya entah saya tidak tahu juga kenapa paling banyak digunakan, dikatakan mungkin karena Bapak Ibu ada yang merasa paling nyaman menggunakan aplikasi ini. Kalau saya juga masih di handphone saya itu menggunakan aplikasi ini. Ya, aplikasi yang saya maksudkan tadi adalah aplikasi KineMaster Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan KineMaster versi berapapun. Jadi pada intinya fitur-fiturnya itu kurang lebih sama di semua versi, hanya mungkin ada beberapa peningkatan atau penambahan fitur-fitur tambahan dari isi dari atau konten dari fitur tersebut itu aja mungkin ya ditambahkan. Oke, nah untuk aplikasi KineMaster ini Bapak Ibu diusahakan biasanya sih yang Android itu bisa sudah ini ya Bapak Ibu sudah bisa support ya untuk penggunaan KineMaster di sini. Jadi minimal smartphone Bapak Ibu memiliki RAM 2 GB. Tapi keluaran yang sekarang saya rasa semuanya sudah di atas itu ya. Bahkan ada Bapak Ibu mungkin yang spesifikasi smartphone-nya sudah sampai RAM 12 GB mungkin itu sangat support. Nah, untuk tampilan KineMaster ya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kemudian untuk format video yang dapat disupport oleh KineMaster di sini adalah dari MP4 gitu ya sampai yang lainnya gitu ya sampai nanti untuk format audionya bisa dimasukkan atau di-insert MP3, MP4 juga bisa, M4 juga bisa gitu ya. Nah, untuk proses penginstalan jadi seperti yang lain ketika Bapak Ibu menginstal di smartphone Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mulai klik icon Play Store-nya gitu ya. Jadi ataupun nanti di Google Play-nya juga bisa gitu ya pada layar HP Android-nya. Kemudian Bapak Ibu tulis dan ketik pada kolom Google Play-nya itu KineMaster, tinggal diketik saja. Nah, setelah muncul nanti logo KineMaster-nya gitu Bapak Ibu bisa klik langsung logonya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik install atau sentuh installnya. Nah, nanti tunggu beberapa saat sampai proses pendownloadannya selesai, ya. Nah, kemudian nanti secara otomatis kita ketika sudah selesai pendownloadan nanti akan langsung terinstall di smartphone Bapak Ibu nanti tinggal membukanya saja. Nah, berikutnya untuk langkah memulai editingnya, nanti Bapak Ibu mulai bisa sentuh tombol skip pada layarnya, atau nanti juga bisa langsung get started juga bisa. Nah, kemudian, di sini ada beberapa di tampilan layarnya, ada tampilan layar editingnya Bapak Ibu ya.
Jadi untuk yang di bagian bawah ini adalah track video dan audionya nanti akan muncul di sini. Kemudian di bagian yang hitam di sini nanti di sini adalah monitor untuk videonya. Nanti akan di sini video yang Bapak Ibu insert akan muncul di layar hitam. Nah, kemudian untuk memasukkan videonya ataupun memasukkan gambar yang mau Bapak Ibu masukkan ke dalam video yang ingin dibuat, Bapak Ibu tinggal menyentuh salah satu folder pada layar editingnya. Kemudian nanti KineMaster akan otomatis membuka folder tersebut untuk nantinya Bapak Ibu bisa pilih mau memasukkan video yang mana ataupun gambar yang mana gitu ya. Nah, di sini untuk mulai mengedit videonya, Bapak Ibu bisa mengklik tombol atau tanda plus di sini. Kemudian nanti video yang dimasukkan akan langsung muncul di bagian layar video atau preview videonya. Nah, di sini ada beberapa fungsi icon KineMaster di sini, KineMaster di sini. Jadi beberapa pengaturan bisa kita setting pada menu yang ada di yang ditandai di kotak merah ini, Bapak Ibu. Jadi di sini dengan menyentuh tombol yang ingin tombol ini, jadi agar mudah untuk dikoreksi. Jadi di sini bisa dipilih nantinya Bapak Ibu yang mana mau diperbaiki gitu misalkan ya, di video ini mau ditambahkan apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menentukan video ataupun gambar mana yang mau Bapak Ibu insert atau masukkan ke dalam layar editing KineMaster, jangan lupa Bapak Ibu mengklik tanda centangnya sehingga akan terimport langsung ke aplikasi KineMaster-nya gitu ya. Nah, di sini ada di KineMaster juga ada layer Bapak Ibu. Jadi fungsi layer tanda kotak kuning di gambar ini ya, di gambar yang ditampilkan adalah untuk menambahkan beberapa macam kreasi. Jadi di sini ada handwriting, ada teks, ada stiker, ada image. Jadi dalam video yang Bapak Ibu sudah insert, Bapak Ibu nanti juga bisa memasukkan teksnya, bisa memasukkan tulisan, misalkan memberikan judul dari video tersebut, ataupun memberikan stiker, ataupun dalam video tersebut Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, gitu ya, image bisa di sana. Jadi bisa dimasukkan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya untuk ada nanti di sini ada yang disebut dengan fitur transisi ya. Nah, fitur transisi ini bisa ditambahkan di antar satu video gitu ya. Jadi di video satu sebelum masuk ke video 2 kita bisa menambahkan transisi. Nah, di sini akan ada banyak sekali. Jadi biasanya semakin tinggi versinya akan semakin banyak variasi dari transisi yang disediakan atau yang disiapkan oleh aplikasi tersebut. Karena setiap versinya tentunya akan ada pembaruan dan penambahan fitur-fitur. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu pada saat editing juga nanti Bapak Ibu bisa ya kalau misalkan Bapak Ibu mau ngambil gambar langsung saat proses pengeditan gitu baru ditambahkan gambar itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu kan sebelumnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu belum mengambil videonya dan langsung ingin menggunakannya untuk langsung diedit, itu juga nanti ada fiturnya untuk pengambilan foto ataupun video secara langsung melalui aplikasi KineMaster ini. Nah Bapak Ibu, oke sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu nanti juga bisa membuat judulnya ya Bapak Ibu, judul dari video yang Bapak Ibu buat tadi, jadi bisa menambahkan dengan mengklik teksnya, jadi bisa ditambahkan nanti tulisan apa judul dari videonya. Nah, ini juga nanti bisa diatur ditampilkannya berapa lama, di bagian mana, mau sebelum video juga bisa, atau ketika video ditampilkan berbarengan dengan ditampilkannya judul itu juga bisa Bapak Ibu nanti diatur. Tapi saya rasa ini Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman ya, karena sudah banyak yang membuat
Saya juga perhatikan di beberapa sosial media rekan-rekan yang mengikuti pelatihan ini juga sudah banyak yang mulai memproduksi. Jadi sebenarnya saya di sini hanya mungkin memberikan pendalaman, memberikan penguatan, ataupun hanya mengingatkan saja, karena sebenarnya Bapak Ibu di sini saya rasa sudah berpengalaman dalam hal ini. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu sudah paham ini, ya diabaikan saja Bapak Ibu. Mungkin nanti bagi rekan-rekan yang belum saja mungkin bisa menyimak. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa di sini saya hanya mengingatkan, hanya menguatkan saja. Pengalaman Bapak Ibu di sini luar biasa, sudah sangat-sangat bagus saya lihat ya. Nah, kemudian untuk menambahkan background atau latar lagu dari video yang Bapak Ibu buat, itu nanti Bapak Ibu juga bisa mengklik di sini ada pilihan audio di sini ya. Bapak Ibu bisa klik audionya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih audio yang sesuai dengan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat, yang ada di baik bawaan dari aplikasinya maupun yang ada di file smartphone Bapak Ibu gitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memberikan fitur voice recording ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa merekam suara. Jadi di video tersebut Bapak Ibu bisa menambahkan suara Bapak Ibu. Itu ya, kalau misalkan di video yang Bapak Ibu buat belum ada suaranya, nah Bapak Ibu ketika proses editing mau menambahkan suara juga bisa. Ya, jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik saja icon suara tersebut, nanti akan otomatis merekam suara Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa di bagian mana mau ditambahkan, nanti diklik dari sana, kemudian di mana akhir video audio tersebut, Bapak Ibu nanti bisa klik berhenti di bagian itu gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa mungkin ya ini ya, mungkin kenapa KineMaster itu paling banyak digunakan, mungkin karena salah satunya ini, fitur yang ditawarkan itu mendekati lengkap Bapak Ibu, mendekati lengkap seperti yang ada di fitur-fitur aplikasi yang hanya bisa digunakan pada PC ataupun pada laptop gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk versi pewarnaan ya, untuk pewarnaan Bapak Ibu juga bisa mengatur di sini ya Bapak Ibu, untuk pewarnaan dari videonya, filter warnanya itu juga bisa diatur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat menambah filter warna pada video, saturasinya seperti apa, kemudian keterangannya seperti apa, kontrasnya seperti apa, itu bisa diatur dengan filter warna di sini Bapak Ibu. Jadi tinggal diklik aja videonya, kemudian video yang mana nanti akan difilter warnanya, mau warnanya agak gelap mungkin atau warnanya lebih diterangkan, itu juga bisa diatur. Nah, berikutnya ada fitur untuk menyimpan video. Untuk menyimpan video yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu nanti pilih dulu tombol sharing-nya ya, biasanya ini. Tombol sharing itu diklik dulu, kemudian kemudian nanti di sini juga ada untuk Bapak Ibu sebelum membagikan, Bapak Ibu juga bisa melakukan previewnya. Jadi untuk melihat preview video di sini sebelum Bapak Ibu nanti membagikan ataupun melakukan proses rendering, Bapak Ibu tinggal klik aja play-nya, kemudian nanti akan ditampilkan video tersebut sebelum Bapak Ibu, jika misalkan di dalam preview tersebut masih ada yang kurang, Bapak Ibu masih bisa menambahkannya sebelum nanti di rendering gitu ya. Nah, untuk menyimpan hasil edit video yang Bapak Ibu lakukan, nanti di sini Bapak Ibu tinggal klik saja simpan video ke galeri ya, ataupun nanti Bapak Ibu bisa langsung upload ke sosial media masing-masing, itu juga bisa. Nah, untuk menyimpan videonya, jadi menyimpan videonya itu disesuaikan saja ya kualitas yang ingin Bapak Ibu ingin buat dari video tersebut, bisa Full HD, bisa HD maupun medium quality gitu ya. Jadi di sini nanti kan Bapak Ibu di dalam kriteria
ininya di dalam kriteria penilaiannya itu sudah diatur ya. Sudah diatur kualitas video yang diminta seperti apa, nanti Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuaikan dengan kategori atau juknis penilaian yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi tentukan saja agar bisa menyesuaikan. Ya, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya terkait bagaimana kita menyusun media pembelajaran berbasis video. Dalam hal ini sekali lagi Bapak Ibu, saya di sini hanya membantu atau membahas materi-materi yang tentunya Bapak Ibu yang ada di room ini lebih berpengalaman dari saya, dan video-video yang dihasilkan saya perhatikan juga sangat luar biasa. Di sini banyak senior-senior saya yang secara kompetensi bahkan jauh di atas saya gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika misalkan dalam penyampaian saya ada yang salah, ada yang kurang. Tentunya di sini saya berharap kita semua bisa terus bersama, bisa terus saling menguatkan, bisa terus saling mendukung untuk terus berbagi. Tentunya tujuan akhir dari pelatihan ini bukanlah untuk menjadi juara gitu ya. Memang itu adalah bonusnya, tapi tujuan utamanya adalah kita semua yang ada di sini nantinya menghasilkan konten-konten yang dapat digunakan oleh peserta didik kita, tentunya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya di Bali dulu gitu ya. Karena di sini adalah, saya lihat sesuai dengan judulnya, ini adalah pembatik lokal Bali, khusus untuk memajukan pendidikan kita di Bali, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke Pak Ngurah. Halo Pak Ngurah. Pak Ngurah tadi sempat izin untuk ini ya, untuk rapat TikTok. Oke, sebentar, kalau begitu saya ke ini. Di forum chat juga saya perhatikan, mohon di-share link download aplikasi Filmora 32 bit Ibu. Untuk aset-aset ini kalau tidak salah untuk aplikasi itu sudah ada di LMS ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di LMS, mungkin nanti bisa masuk ke LMS-nya, bisa dicek. Sebelumnya mungkin nanti bisa dipastikan atau dicek kembali apakah Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini. Jangan lupa Bapak Ibu juga harus mendaftar di LMS ya, di simpatik.belajar simpatik.kemdikbud.go.id itu ya. Jadi daftarnya di sana sehingga nanti Bapak Ibu yang ikut pelatihan di sini juga akan mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Tidak bisa diinstal itu Bu, sudah beberapa kali Tiang download. Oke. Kalau tidak bisa diinstal, ya nanti mungkin ya, nanti kalau ini nanti saya akan minta rekan saya untuk bisa membagi yang di LMS tidak bisa diinstal, mungkin akan di-review kembali atau diperbaiki kembali dengan aplikasi yang tentunya bisa diinstal Bapak Ibu, atau bisa nanti mungkin saya minta untuk di-share kembali di grup yang sudah disediakan di grup Telegram kalau tidak salah. Ya, Pak Ketut, saya nanti bantu untuk dikomunikasikan kepada panitia untuk bisa di-share kembali aplikasi yang mudah-mudahan nanti Pak Ketut bisa install ya. Oke Pak Ngurah. Halo Pak Ngurah. Halo Bu, maaf baru bisa join lagi nih Bu. Siap. Tadi lagi gladi untuk acara TikToknya. Iya, saya belum bisa ikut gladi. Ya, tadi saya sudah bilang tadi sama Panitia Jakarta, Bu Eka izin hari ini ngajar. Besok baru bisa ikut gladi, besok gladi lagi. Silakan Bu Eka, lanjut Bu Eka.
Inggih, Niki untuk materinya sudah yang sampaikan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nggih, saya tadi sempat baca di sini di chat-nya juga sudah saya baca. Sinapuro niki belum Inggih. bisa ya nyerengin. Inggih tenapi Pak Urah. Jadi mungkin nanti di sini ada sih Pak Ketut Adi tadi sempat menyampaikan untuk yang di LMS untuk aplikasi Filmoranya itu belum bisa diinstal. Nanti mungkin Pak Ngurah bisa membantu ataupun nanti Pak Komet Budi yang menginsert kembali aplikasi Filmora sehingga yang 32 bit katanya Bapak Ibu. Mungkin yang di ada yang 64 bit jadi mungkin di Pak Ketut tidak support. Pak Ketut mintanya juga diuploadkan aplikasi Filmora yang 32 bit gitu sih Pak Ngurah. Mungkin siap Bu, nanti yang komunikasikan dengan Pak Komet untuk carikan Filmora yang 32 bit. Iya. Demikian Pak Tut Adi sudah disampaikan Pak Ngurah untuk segera difasilitasi nih guys. Jadi tenang aja Pak Adi, mudah-mudahan nanti bisa mulai bekerja dengan Filmora yang 32 bit, mungkin di Pak Adi tidak support yang 64 bit, nanti akan dicarikan oleh panitia yang 32 bit. Niki Pak Ngurah, mungkin karena materi yang saya sampaikan itu sudah sudah sangat familiar dan teman-teman di sini juga sudah banyak yang menggunakan bahkan menggunakan yang sudah lebih pro, mungkin saya rasa di sini materinya juga sudah dipahami dan sudah banyak saya lihat di teman di sosial media teman-teman ini sudah banyak yang sampai produksi Pak Ngurah. Bagus. Jadi materi yang saya sampaikan di sini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa di sini hanya bersifat pendalaman dan penguatan saja, bahkan hanya untuk mengingatkan saja. Karena saya lihat Bapak Ibu rekan-rekan hebat di sini sudah semuanya menguasai materi yang saya sampaikan dan ini juga saya lihat tadi ada beberapa teman yang ternyata sudah ikut di pembatik sampai level 3 Pak Ngurah. Iya. Ada yang 13 orang malah Bu. 13 orang sudah level 4. Nah, bahkan itu Pak Ngurah sehingga kalau saya lihat di sini pertanyaannya juga tidak ada karena memang mereka sudah sih hanya diingatkan saja oleh Bu Eka gitu. Jadi tidak kembali kepada teknisnya karena mereka sudah sampai pada tahap produksi saya lihat Pak Ngurah gitu. Oke. Mungkin yang tambahkan sedikit Bu Eka, jadi Bapak Ibu yang lain kalau misalnya ada kendala, jadi pelatihan ini kan memang ujungnya membuatan media. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau guru TIK atau guru yang paham dengan IT atau yang guru paham dengan media, silahkan berkolaborasi sepanjang kolaborasinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian jangan sepenuhnya diserahkan juga, nanti kan Bapak Ibu nggak dapat ilmunya. Gitu. Jadi kedepannya Bapak Ibu pertama berkolaborasi, nanti bisa bikin sendiri, kedepannya bisa memproduksi sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin soalnya banyak yang japrit, ya Pak, saya boleh nggak kolaborasi? Boleh, silahkan, sepanjang kolaborasinya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kolaborasi sesama peserta, dengan guru mapel lain, silahkan berkolaborasi, karena memang sekarang zamannya zaman kolaborasi. Iya. Pinter sendiri nggak ada gunanya Bu, mendingan pinter bersama-sama. Bu Eka, ini ada pertanyaan nih, bisa minta PPT-nya nggak hari ini? Siap, nanti saya share Pak Ngurah. Ya, nanti bisa di-share di grup Telegram ya Bu ya. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita tunggu sampai ya 5 menit 10 menit lah. Niki Pak Ngurah pertanyaan. Ya. Dari Ibu Loswasti Karani. Nah, jadi Ibu Swasti bertanya, Bu Eka, tiang mungkin sulit untuk menghindari noise suara rekaman, apalagi tiang pemula yang ingin belajar. Bagaimana Bu Eka caranya untuk menghindari Niki? Ya, biasanya ini juga saya alami sih Bu Swasti Karani. Jadi karena
Yang pertama, noise yang paling utama itu adalah ketika saya mau take video, anak saya tiba-tiba merengek minta ditemenin gitu, temenin main, itu yang pertama gangguannya. Kemudian karena rumah saya itu dekat dengan jalan jalan utama, itu biasanya kendaraan yang tiba-tiba ada anak muda ngebut gitu ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian kadang ada anjing tetangga yang menggonggong gitu ya, itu nggak bisa kita hindarkan. Nah, caranya bagaimana? Saya berbagi pengalaman saya saja ketika saya membuat video. Biasanya saya akan ketika membuat video itu saya akan tetap memasukkan suara saya ketika take video tetap, tapi saya juga nanti akan membuat backup suara Bapak Ibu. Saya akan membuat backup suara, nanti suara di visual saya, di video saya itu nanti saya akan hilangkan, kemudian saya backup dengan yang baru menggunakan rekaman suara sendiri gitu ya. Jadi saya mungkin rekaman suaranya di tengah malam misalkan, atau menunggu anak-anak saya tidur semua dulu. Saya backup suara saya masukkan audionya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video tersebut. Jadi maksudnya gini, jangan sampai di dalam video saya mengucapkan A, di dalam di suara yang saya backup saya mengeluarkan suara B, itu kan nggak nyambung. Jadi saya akan menyesuaikan apa yang saya sampaikan di video itu saya rekam lagi suaranya untuk dimasukkan, insert ke video yang saya buat gitu, sehingga akan jadi suara yang di video, suara asli di video saya mute, saya matikan, saya masukkan suara yang baru sehingga akan noising itu bisa saya hindarkan gitu. Oke, saya baca kembali, ada pertanyaan dari Pak Gede Suparjana Yase. Untuk kain master, bentar nih. Untuk kain master yang ada di simpatik ada 3, apakah ada perbedaan atau klasifikasinya? Kemudian untuk Ibu tadi menyebutkan jadikan inspirasi video yang populer, apakah ada contoh channel YouTube pembelajaran yang ada di YouTube, Bu? Ya. Jadi di sini untuk kain master yang ada di simpatik itu ada 3, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa versi yang manapun Bapak Ibu bisa gunakan, ya, yang support di handphone Bapak Ibu silakan digunakan, karena pada intinya untuk fitur-fitur yang ada di kain master itu kurang lebih sama, versi berapapun sama dan fungsinya sama. Perbedaannya mungkin kalau misalkan di kain master versi terdahulu jumlah transisinya ada 5, mungkin yang terupdate mungkin ada jumlah transisinya ada 10, hanya di sana saja perbedaannya. Jadi untuk variasinya aja yang banyak bertambah gitu ya Bapak Ibu, tapi untuk fitur-fiturnya saya rasa masih tetap sama. Nah, kemudian untuk contoh channel atau YouTube pembelajaran yang ada di YouTube yang bisa digunakan untuk referensi, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi untuk di channel Rumah Belajar Kemdikbud tersebut, untuk video-video pembelajaran yang dibuat, itu tentunya sudah melalui proses verifikasi dari pihak-pihak yang berkompeten di bidang per-YouTuban lah istilahnya ya. Jadi sudah disortir mana yang melanggar copyright, mana yang tidak melanggar copyright gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian saya lihat juga di LMS untuk panitia juga sudah menyediakan beberapa aset yang bisa digunakan, baik aset gambar, baik aset aset suaranya, audionya, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi untuk contoh, Pak Gede nanti bisa melihat channel YouTube dari Rumah Belajar Kemdikbud. Bapak Ibu cari aja di YouTube. Di sana banyak sekali contoh-contoh video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa adopsi, bisa modifikasi. Jadi untuk di sumber belajar Bapak Ibu sekali lagi itu bisa Bapak Ibu ya, bisa dimodifikasi, bisa diambil karena sudah bebas bebas copyright-nya, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Namun kami harapkan sih dari panitia sebagai bahan penilaian juga, video yang Bapak Ibu buat itu bisa original dari Bapak Ibu, digunakan sebagai panduan, mungkin itu hanya sebagai pedoman untuk begini loh harusnya, begini yang bagus, begini yang banyak viewernya. Tapi sekali lagi kami berharap video yang Bapak Ibu buat itu bersifat orisinal, hasil karya Bapak Ibu sendiri. Kan kenten Pak Ngurang ya? Betul Bu. Oke.
Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nila. Bu Nila, apa nih? Mohon izin bertanya Bu Eka, untuk pemilihan aset itu gambar PNG itu maksudnya format PNG Bu Nggih, untuk format lain seperti JPG, ke Dados Bu. Nggih, tadi sempat saya sampaikan untuk aset gambar itu bisa menggunakan aset-aset yang format PNG. Nah, maksudnya format PNG di sini nanti Bapak Ibu ketika memasukkan gambar ke dalam video itu menyatu Bapak Ibu dengan videonya gitu. Kenapa diminta formatnya PNG? Biar menyatu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mengambil yang format JPG atau apa JPEG gitu ya, itu biasanya kalau misalkan latarnya warnanya putih, ketika dimasukkan ke dalam background video Bapak Ibu yang berwarna merah, itu kan akan sangat terlihat sangat terlihat ada bordernya di gambar tersebut. Tapi kalau mengambilnya yang PNG, itu nyatu dia Bu, biarpun latar videonya berwarna merah, gambarnya akan nyatu dia di latar Ibu. Itu fungsinya kenapa diminta usahakan yang format PNG. Tapi untuk menyiasatinya sih bisa saja Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menggunakan background yang berwarna putih. Kemudian gambar yang di-insert ke dalam video juga latarnya atau backgroundnya bingkainya itu putih. Jadi akan seolah-olah tampak menyatu. Tapi itu yang saya ceritakan tadi, kalau misalkan Bapak Ibu mengambil yang latarnya putih, background videonya warnanya merah, ketika Ibu menginsert memasukkan gambar tersebut nanti akan kelihatan sekali perbedaannya antara latar dan gambar yang Bapak Ibu insert. Di sana sih keunggulannya kenapa kita disarankan mengambil gambar yang PNG. Untuk situs-situs gambar PNG banyak sekali Bapak Ibu. Yang gratis itu banyak, ada Facity, kemudian ada FreePic biasanya. Kalau saya lebih sering ke FreePic Bapak Ibu atau di Facity. Di sana banyak aset-aset PNG yang bagus, yang bisa di-download secara free. Tapi ada juga yang premium berbayar, di sana asetnya juga bagus-bagus. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengambil gambar yang kualitas premiumnya yang berbayar, mungkin nanti perlu modal sedikit untuk bisa mendownloadnya. Kalau nggak salah berapa ya, satu gambar berapa dolar gitu ya. Tapi kalau yang gratis juga banyak dan bagus-bagus Bapak Ibu. Silakan saja Bapak Ibu berselancar untuk mengambil gambarnya. Tapi pengalaman saya biasanya Bapak Ibu nanti bisa ambil di Facity itu bagus, di ini juga bagus, di FreePic juga bagus ya. Jadi Bapak Ibu silakan berselancar. Oh ini, Pak Made Darme, Bu Eka mohon bantuan cara download KineMaster ke laptop karena sulit kerja di HP. Ini Bapak Ibu, untuk KineMaster itu hanya bisa digunakan di handphone Bapak Ibu nggih. Itu hanya khusus untuk digunakan di handphone. Kalau digunakan di laptop, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain, bisa pakai Camtasia ataupun Filmora. Kalau yang untuk KineMaster memang sampai saat ini masih penggunaannya untuk di handphone. Jadi Bapak Ibu biasanya saya sendiri kalau untuk pembuatan video yang instan, yang cepat, biar cepat menggunakan KineMaster karena bisa dikerjakan dimanapun gitu dengan jari. Nah, kesulitannya memang di sana Pak Made, karena layarnya kecil jadi susah nih untuk insert teks, agak susah, apalagi kayak saya yang jarinya jempol semua gitu. Susah biasanya untuk geser-geser yang kecil-kecil itu gitu ya. Jadi kenten Pak Made, jadi hanya bisa memang sampai saat ini hanya bisa digunakan di handphone. Oke, nah di sini ada pertanyaan kembali dari Bu Sumariani lagi satu. Ingin bertanya, apakah saat pengambilan video harus dipecah-pecah supaya dalam pengeditan menggunakan Filmora 9 lebih lancar audio videonya? Kemarin saya mencoba mengambil satu video langsung dari slide awal sampai akhir, ternyata saat saya edit di Filmora 9, suara saya belakangnya putus-putus. Bahkan ada yang berulang-ulang seperti gema, sehingga agak sulit pada pengeditan. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Ya, pertanyaan dari Bu Made Sumariani, itu bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, dalam pengeditan video, Bapak Ibu sekali lagi, untuk teknik pengambilan gambar dulu deh ya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah pengeditan.
Dalam pengambilan gambar, Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu tidak mengambil gambar start dari awal sampai akhir. Jangan sekali tik maksud saya ya. Sekali naruh kamera, terus Bapak Ibu menjelaskan dari awal sampai akhir. Bayangkan saja, misalkan nih, Bapak Ibu ngambil gambar untuk pembukaan, kemudian isi dan penutup. Ketika misalkan Bapak Ibu sudah ngambil sampai pertengahan, kemudian di awal ternyata ada kata-kata yang salah, otomatis Bapak Ibu akan membuang itu kan ya, membuang video tersebut. Walaupun itu misalkan bisa dipotong ketika proses editing. Nah, saya sarankan untuk lebih efisiennya Bapak Ibu, sesuaikan dengan storyline-nya. Bapak Ibu kan buat naskah nih, pembukaannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu pertama Bapak Ibu tik pembukaan. Tik pembukaan aja dulu, kemudian di-post ya. Ataupun disimpan dulu untuk tik pembukaan. Kemudian setelah itu storyline kedua kan diisi misalkan di materi. Baru Bapak Ibu misalkan di materi pecah lagi. Take video yang pertama saya ingin untuk menjelaskan tentang definisi misalkan. Bapak Ibu shoot ngambil gambar untuk di definisi. Setelah itu Bapak Ibu simpan. Nah, di sini tujuannya kenapa saya sarankan untuk dipecah-pecah seperti itu? Tujuannya adalah ketika misalkan Bapak Ibu salah menyampaikan di bagian isi, misalkan isi yang 2.1 atau 2.2, padahal Ibu sudah ngambil sampai 2.3 misalkan. Nah, yang diperbaiki kan tinggal memperbaiki yang 2.2 saja yang salah gitu misalkan. Yang salah aja diperbaiki, yang lainnya itu masih bisa diambil. Jadi tidak ngulang dari awal, Bapak Ibu take video lagi gitu. Yang sudah benar sudah kita simpan, yang salah saja kita perbaiki. Jadi lebih mudah untuk proses editingnya. Kemudian untuk menggunakan Filmora 9 Bapak Ibu, di sana ada sebelum Bapak Ibu untuk full rendering semuanya, Bapak Ibu bisa nanti sebelum rendering itu ada preview kalau nggak salah ya namanya itu. Saya lupa, itu bisa diklik dulu Bapak Ibu, bisa terrender sendiri dulu, sehingga nanti ketika akhir Bapak Ibu ngerenderingnya itu nggak terlalu lama, gitu. Jadi yang sudah dibuat sekarang dirender, bukan dirender secara full ya Bapak Ibu, tapi ada nanti di sana, saya lupa namanya karena saya nggak buka aplikasi, ada namanya itu untuk previewnya, itu diklik, nanti Bapak Ibu akan terrender bagian yang sudah Bapak Ibu insert, kemudian walaupun sudah dirender seperti itu, nanti bisa ditambahkan lagi video yang barunya gitu, diinsert lagi. Sehingga nanti akhirnya ketika Bapak Ibu mau ngerender full semuanya dari awal sampai akhir, itu lebih ringan dan lebih cepat. Biasanya begitu. Jadi suara putus-putus pun itu tidak akan terlihat gitu, karena mungkin terlalu berat juga ketika Bapak Ibu insert gitu. Kemudian untuk suara gema, putus-putus di sini juga coba diperhatikan juga bagaimana ketika Bapak Ibu menambahkan atau memotong videonya sudah full nih, selesai nih setengah, itu nanti suaranya pun akan ini Bapak Ibu terpotong juga gitu. Suara di video itu akan terpotong. Makanya tadi saya sempat sampaikan bahwa bisa saja Bapak Ibu untuk di video dan untuk tampilan video dan tampilan suara itu kita pisahkan, bisa Bapak Ibu. Sehingga nanti di bagian mana Bapak Ibu mau menambahkan suara, tinggal nempel aja di video tersebut. Jadi tidak menyatu dengan video yang Bapak Ibu buat. Ditambahkan aja di bawahnya videonya, insert baru untuk suaranya gitu. Sehingga akan lebih jernih. Ini juga menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya agar noising-nya nggak ada gitu. Jadi seperti saya ceritakan, bahwa nanti di video yang saya buat, videonya masuk, suaranya saya insert juga lain gitu. Nggak menyatu dengan yang di video yang sudah saya ambil. Sehingga noising itu bisa saya hindari, karena mungkin saat saya ngambil ya udah mau motor lewat, mau apa lewat, saya tetap aja ngambil video gitu. Tapi suaranya saya masukkan ke saya masukkan dengan audio yang lain, audio lepasnya untuk saya satukan dengan video yang saya ambil tadi. Bu Sumariani, nanti bisa disiasati ya Bu, jangan ngambil videonya satu kali take, satu kali jadi, jangan begitu Bapak Ibu. Tapi
dipecah-pecah saja, mana yang slide 1 atau tik 1 atau scene 1 gitu kan biasanya, kalau di sinetron-sinetron Bapak Ibu kan sering lihat itu ya. Jadi tidak full satu film diselesaikan sama mereka, pasti akan ada potong-potongannya. Nah, potong-potongan inilah tujuannya, ketika nanti kita editing bagian mana yang salah itu bisa kita hilangkan tanpa mengulang dari awal gitu maksudnya. Oke. Nah, ini juga sudah dijawab juga oleh teman-teman yang lain ini ternyata. Nah, untuk membantu menjawab kasus yang barusan dari Pak Juniase, hal tersebut karena spesifikasi laptop atau PC yang tidak kuat, jadi meskipun tiknya sepotong-potong bakal tetap error seperti itu. Nah, ini juga benar yang disampaikan Pak Putu Juni, terima kasih ya Pak Juni, jawabannya benar sekali, jadi kembali lagi bisa jadi karena spesifikasi laptop atau PC yang digunakan tidak support, walaupun support tapi tidak kuat gitu, bisa jadi Bapak Ibu, jadi seolah-olah nanti akan terjadi suara putus-putus ataupun gema, bahkan mungkin akan macet dia ketika proses rendering bisa jadi gitu, karena kan mungkin karena tidak support ini, masalahnya karena tidak support ini. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Juniase ya. Oke, ada lagi Pak Kade Pande. Untuk video yang menggunakan model sebagai pembawa materi, apakah panitia menetapkan pakaian yang digunakan? Nah, di sini kalau tidak salah sudah ada Pak Ngurah, mungkin dijawab Pak Ngurah ya mungkin ya. Pak Ngurah silakan. Kalau bisa menggunakan pakaian adat, kalau misalnya tidak bisa pakai endet. Jadi supaya ciri khas kita di Bali bisa kita bawa. Kalau nggak pakai adat, pakai endet. Endet dengan panjang boleh, dengan pendek boleh. Mungkin itu Bu Eka. Ya, itu ya jawaban dari Pak Ngurah. Jadi diharapkan untuk menciri khaskan bahwa ini adalah konten yang dibuat oleh rekan-rekan guru hebat dari Bali, bisa ditunjukkan dengan mungkin menggunakan pakaian adat Madieu, kalau misalkan terkendala menggunakan kebaya, misalkan bagi ibu-ibu. Jadi tidak usah sampai mepaya sagung Pak Ngurah nggih. Jadi mungkin pakai kebaya gitu, ibu-ibu, untuk bapak-bapaknya pakai besar, ataupun kalau misalkan tidak bisa menggunakan endek gitu ya, kain-kain khas Bali bisa digunakan pakaiannya menggunakan endek. Jadi disesuaikan asal masih tetap ada ciri bahwa yang membuat konten ini adalah Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat dari Bali gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya untuk di channel YouTube, jadi sampaikan youtube.com. Nah, di YouTube Bapak Ibu biasanya ada beberapa channel yang merekomendasikan beberapa backsound yang no copyright ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Maksudnya di YouTube itu bukan berarti Bapak Ibu ngambil dari YouTube musik-musik yang yang bebas copyright gitu. Ada sih beberapa yang sudah diupload, nanti Bapak Ibu tinggal lihat aja mana yang copyright, mana yang tidak gitu ya, bisa digunakan di sana. Ataupun ada beberapa channel yang biasanya merekomendasikan nih, oh ini musik-musik yang copyright yang bisa digunakan gitu. Kalau mau yang lebih aman, Bapak Ibu bisa pergi ke Bensound. Di sana biasanya semuanya no copyright yang sudah di filter sama mereka gitu. Kalaupun memang mentok sekali Bapak Ibu di aplikasi pun sudah disediakan itu ya, sudah disediakan musik latar yang tentunya sudah bebas dari copyright gitu ya. Bisa gunakan aja langsung bawaan dari aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, kalau memang tidak mau repot-repot ngambil backsound yang Bapak Ibu misalkan kebingungan mana nih yang bebas copyright biar nggak terkendala atau kena masalah, langsung aja Bapak Ibu gunakan yang sudah disediakan aplikasi. Yang sudah disediakan aplikasi tentunya itu sudah bisa dipastikan bebas copyright Bapak Ibu. Kemudian ada lagi, ternyata lebih banyak bertanya Bapak. Mohon izin bertanya, jika salah tadi saya lihat, oh ini sudah. Bu Daniartini, jika ingin menggunakan aplikasi KineMaster dalam edit video, pasti video kita masih ada watermark KineMasternya. Apa itu mengurangi penilaian dalam lomba ini? Pak Ngurah, silakan Pak Ngurah. Kalau bisa KineMasternya yang tanpa watermark. Nanti silakan bisa japri Pak Komet. Ya, soalnya kan nggak enak kita di sini. Untuk kalau bisa jadi biar estetikanya indah lah. Kalau ada watermarknya kan kurang indah estetikanya. Kemudian yang poin-poin penilaian sudah ada di surat kami.
Bentar, saya juga nggak hafal. Sebentar, saya buka dulu Bu Eka ya. Silakan saya. Untuk kriteria penilaian, yang pertama adalah keaktifan dalam pelatihan. Kedua, kesesuaian isi, KI, KD, apersepsi, pemaparan materi, evaluasi pembelajaran atau soal. Yang ketiga adalah ketentuan lain, durasi, resolusi, intro, outro, dan kreativitas Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran. Mungkin itu kriteria atau poin-poin dalam penilaian lombanya. Oke, ini nyambung Pak Ngurah. Di sini ada yang bertanya, untuk ucapan salam, apakah nanti kita menyapa audio dengan sebutan sahabat rumah belajar atau sahabat pembatik Bali untuk anak-anak? Gimana, Pak? Nah, kalau kita tidak ada keharusan apapun, Bu, karena ya jadi kita bebaskan saja. Yang penting intro dan outro-nya sudah kita sediakan. Jadi untuk salam kepada pemirsa video bisa disesuaikan masing-masing oleh Bapak Ibu guru. Mau salam, halo adik-adik, halo anak-anak, itu silahkan dibebaskan saja. Kan merdeka belajar, Bu, merdeka mengajar. Oke, demikian jawaban dari Pak Ngurah terkait dengan salam menyapa audien, Bapak Ibu. Jadi di sini diberikan kebebasan, boleh menggunakan adik-adik, bisa menggunakan anak-anak, bisa, silakan disesuaikan saja. Karena tidak ada ketentuan khusus untuk mengatur salam seperti apa yang harus Bapak Ibu gunakan. Nah, di sini untuk penulisan di naskah, misalnya background saya pakai whiteboard, bukan green screen, berarti tekniknya namanya apa? Nah, di sini untuk penulisan naskah, Bapak Ibu kan nanti menyusun storyline-nya ya, menyusun storyline. Tapi sebelumnya untuk storyline sepertinya tidak di apa saya salah ya, Pak Ngurah mungkin nanti bisa meluruskan. Apakah nanti storyline itu disetor apa gimana, Pak Ngurah? Enggak, cuma naskahnya aja, Bu. Cuma naskah yang yang kemarin merupakan bagian tugas dari narasumber LPMP. Cuman Pak Made Budi juga sudah memberikan storyline yang lebih memudahkan. Jadi kata-kata intronya apa, nanti apa ditampilkan untuk dalam pembuatan media sudah disampaikan Pak Made Budi, itu bukan untuk di-store. Yang di-store itu yang tugas dari LPMP yang ada KIKD-nya, judulnya, pekaji naskahnya, dan pembuatnya. Sedangkan yang storyline-nya tidak di-store, cuman untuk memudahkan Bapak Ibu dalam membuat susunannya biar rapi itulah. Jadi apa yang akan disampaikan ini, gambar apa yang akan ditampilkan itu kan kalau kita tidak pegang nanti kita lupa dan gampang untuk memotong-motongnya nanti. Menurut saya sih gitu, Bu. Jadi begini ya, untuk Ibu Agung, untuk di penulisannya tadi kalau tidak salah tangkap saya dari penyampaian Pak Ngurah bahwa nanti di penulisan naskah itu hanya dicantumkan penulisnya siapa, IKD-nya apa, materinya apa, mungkin garis besar materi yang mau disampaikan apa. Mungkin untuk di naskah hanya diminta seperti itu saja. Nah, untuk bagaimana saya menuliskan background-nya, apakah saya pakai whiteboard atau bagaimana, itu sebenarnya nanti masuk di penulisan storyline-nya. Di storyline itu kan ada audio, ada visualnya. Nah, visualnya itu seperti apa? Kalau misalkan Ibu menampilkan whiteboard, tulis aja di sana menampilkan whiteboard, kemudian ditempel gambar whiteboard yang Ibu tampilkan. Nah, kemudian kalau ketika Ibu menampilkan whiteboard tersebut ada ininya, ada teksnya juga ditulis teksnya apa. Kemudian ada Bapak Ibu misalkan di sana menyampaikan sesuatu, ditulis audionya apa. Ketika whiteboard ini tampilkan, mungkin Bapak Ibu menampilkan materi yang akan kita bahas kali ini itu juga ditulis di bagian audionya gitu. Itu berkaitan dengan ketika Bapak Ibu menyusun ini aja storyline-nya gitu. Jadi udah jelas nih, oh nanti di scene 1 misalkan scene 1 akan muncul visualnya adalah gambar adalah whiteboard saya munculnya, kemudian
di storyline munculnya Bapak Ibu. Jadi untuk di naskah seperti yang disampaikan Pak Ngurah tadi, untuk di naskah yang dimunculkan di sana adalah siapa penyusunnya, mungkin identitas penyusunnya, kemudian KIKD-nya apa, materi yang mau disampaikan apa, garis besar materinya apa. Nanti karena nanti itu akan dijadikan dasar Bapak Ibu. Dijadikan dasar untuk ketika menentukan ini di Juknis itu kan ada kriterianya. Nah, nanti kami sebagai tim penilai bersama Pak Ngurah dan rekan lainnya juga akan melihat, oh sesuai nggak video yang disampaikan dengan naskah yang dia tulis gitu. Nanti di sana poinnya kenapa dari pihak LPMP pun meminta untuk menyetorkan tugas berupa naskah tersebut. Karena kan ada di kriteria di sana kesesuaian dengan KIKD dan materi yang dituliskan dalam naskah. Jangan sampai di KIKD-nya apa, di videonya apa, jadi nggak nyambung. Itu juga akan mengurangi kriteria penilaian kami, begitu ya Bu Agung. Ya Pak Ngurah, kalau nggak salah begitu nih. Mohon izin Bu, saya tambahkan. Ternyata story-nya masuk di tugas naskah Bu. Yang baru baca ini storyline tugas naskahnya. Mungkin Tiang bisa nanti kirimkan di grup ya. Kayaknya sudah Tiang kirim di grup nih. Termasuk ininya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Nanti pada saat pembuatan pasti ada perbedaan dengan naskah awal. Nanti naskah yang terbaru bisa di-store kembali kok. Itu kan wajar. Namanya kita buat naskah kan sama kayak kita buat perencanaan. Pada saat produksi misalnya ada perubahan, kalau bisa jangan melenceng jauh lah. Kalau melenceng sedikit-sedikit kan nggak apa-apa, nanti diperbaiki dan dikirimkan kembali ke kami untuk naskahnya. Terima kasih Pak Ngurah atas penguatan yang disampaikan tadi. Jadi ternyata storyline juga disetor. Jadi nanti untuk bagaimana saya menuliskannya di storyline, nanti tinggal ditulis saja Bu. Di bagian visual yang mau ditampilkan, Ibu tulis aja di sana menampilkan whiteboard gitu. Menampilkan whiteboard, kemudian teks di whiteboard apa dituliskan saja, kemudian nanti di visualnya kalau misalkan di audionya kalau Ibu misalkan tidak mengucapkan apa-apa di sana hanya menampilkan saja ya dikosongin aja di bagian visualnya di scene 1 misalkan begitu. Jadi bikin aja storyboard dalam format ini Bapak Ibu yang lebih simpel itu format 2 kolom. Jadi scene 1 apa, visualnya apa, audionya apa. Bikin aja seperti itu, jadi lebih mudah dia. Jadi visualnya itu maksudnya nanti apa yang ditampilkan di video, kemudian audionya apa yang diucapkan di video gitu. Jadi lebih simpel. Kalau saya lebih senang begitu, formatnya seperti itu. Kemudian di sini, oke sudah. Nah ini untuk masalah resolusi Pak Ngurah, saya belum paham ini pertanyaan untuk Pak Ngurah. Belum ngerti masalah resolusi Pak Ngurah, bagaimana Pak Ngurah? Resolusi apanya Niki? Kalau untuk resolusi videonya, sebentar, saya juga nggak hafal. Resolusi video. Itu resolusi apa ya Bu Eka? Video apa audio? Videonya ya. Di ketentuan karena resolusinya berapa Pak Ngurah untuk videonya? Ada dulu Bu, ini di bahan ini ada kok. 1280 kali 720 Bu. Ekstensi MP4. Oke. Ya. 1280 kali 720 Bang Raya. Iya, dengan ekstensi MP4. MP4 ya. Oke. Itu ya terkait dengan resolusi Bapak Ibu. Nah di sini video itu kan ada tipe A, B, C atau malah gabungannya. Apa penilaian lomba ini tergantung tipe videonya Bu? Ya. Enggak. Ya Pak Ngurah udah jawab ya. Enggak. Silakan Pak Ngurah, bagaimana ini untuk menjelaskan apakah tergantung? Jadi untuk penilaiannya kan kita kembalikan lagi ke surat Bu. Jadi Bapak Ibu mau bikin tipe A, tipe B, tipe C atau gabungan dari ke semua tipe, tidak masalah sepanjang ya tadi kriteria penilaiannya tadi jelas. Pertama itu harus ada keaktifan dalam pelatihan. Yang kedua kesesuaian isi
KI, KD, persepsi, pemaparan materi, evaluasi pembelajaran atau soal, dan ketentuan lain. Kalau ini aja kita pegang, Bu. Jadi yang lainnya mau pakai tipe A, tipe B, tipe C kan tergantung apa yang akan disampaikan. Kalau misalnya dengan kalau per mapel kan beda-beda itu, Bu, dan per KI-nya juga beda-beda. Bapak Ibu guru lah yang mengetahui kira-kira KI ini cocoknya pakai tipe apa. Kan nggak mungkin kita, contoh misalnya yang paling simpel, mengajarkan anak olahraga pakai kata-kata aja kan susah. Harus dengan gambar, contoh. Itu mungkin gitu ya, Bu ya, karena saya background-nya bukan guru. Ya, jadi merangkum apa yang disampaikan Pak Lurah, bahwa nanti untuk bagaimana pemilihan apa tipe A, tipe B, atau tipe C, atau malah gabungannya, ini kembali lagi dari esensi materi yang Bapak Ibu mau sampaikan. Jadi disesuaikan. Jadi dalam hal ini untuk pembuatan video, asal Bapak Ibu ikutin aja kriteria yang diminta seperti apa, resolusi, kemudian ada bumper in, bumper out misalkan, kemudian untuk dalam hal bagaimana penampilan Bapak Ibu gitu ya. Di sana runut tidak Bapak Ibu menyampaikan materinya, ada nggak persepsinya, ada nggak evaluasinya. Itu yang jadi bahan penilaian. Untuk jenis videonya itu nggak ini Bapak Ibu, tidak menjadi kriteria penilaian, karena di sana akan menyesuaikan dengan esensi materi yang mau Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian berikutnya mungkin di sini ada pertanyaan, untuk pengkaji materi apakah wajib diisi guru lain teman sejawat atau bisa dikosongkan? Cukup penulis naskah saja. Bagaimana nih ke Pak Ngurah terkait dengan penulis naskah? Ya, kalau pengkaji materi kan kemarin sudah disepakati bahwa pengkaji materi itu adalah dari LPMP, narasumber LPMP. Bentar. Pengkaji materi itu diisi dari narasumber LPMP. Jadi Bapak Ibu sebelum membuat mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan narasumber LPMP, Pak Wayan Rake Santi atau Pak Dewo Budi. Kontaknya kan sudah kami share di grup. Jadi untuk penulis naskah Bapak Ibu, pengkaji materi salah satu narasumber, dan pengkaji media bisa salah satu narasumber juga. Jadi Bapak Ibu bebas untuk memilih pengkaji materi dan pengkaji medianya disamakan juga boleh, yaitu dari narasumber LPMP. Mungkin gitu Bu Eka. Mungkin sudah terjawab nggih untuk pertanyaan dari Bapak Kusuma Wijaya tadi ya, yang menanyakan tentang bagaimana untuk perihal pengkaji materi. Jadi nanti Bapak bisa berkonsultasi dengan rekan kami yang narasumber kemarin dari LPMP. Di sana nanti akan diberikan rekomendasi seperti apa, nanti dicantumkan siapa yang sudah mengkaji materi Bapak Ibu. Demikian mungkin kalau tidak salah tangkap saya Pak Ngurah. Oke, sepertinya di kolom chat saya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Ngurah. Ya sudah Ibu. Ini sekarang ada pertanyaan, bagaimana cara memperbesar volume laptop pada saat rekaman yang memakai laptop? Oke, ini masalah teknis sekali Pak Ngurah, bagaimana cara memperbesar volumenya. Jadi ketika Bapak Ibu take video menggunakan laptop, mungkin volume ininya Bu, volume mikrofonnya diperbesar aja, kan di sana ada pilihan, ada logo speaker di balik pojok kanan. Bapak Ibu bisa klik kanan, open volume mixer, nanti di sana kelihatan lah ada logo speaker, ada logo mikrofon. Jadi kalau mau memperbesar usahakan yang pilihan mikrofonnya yang paling tinggi dah. Gitu Bu Eka ya? Iya betul. Itu masalah teknisnya Bapak Ibu, jadi nanti tinggal di equalizer aja, dipilih di mixer mikrofon di laptop Bapak masing-masing aja gitu ya. Jadi nanti ada pengaturan speakernya seperti apa, pengaturan mikrofonnya seperti apa. Nah, usahakan untuk kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, usahakan dengan volume yang maksimal gitu, sehingga nanti kalaupun di speaker di laptopnya diperkecil atau diperbesar, itu masih bisa terdengar juga. Nanti pengaturannya kan nanti kembali kepada audien
Yang penting suara mic di mikrofon Bapak Ibu ketika pengambilan gambar suaranya jelas dan bisa didengar gitu ya, bisa didengar dalam hal di sini sesuaikan aja dengan estetika dari video tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu suaranya karena terlalu keras itu malah ketika diatur misalkan volumenya kecil itu masih juga bisa terdengar, ketika diatur volumenya maksimal juga tetap terdengar dengan bagus dan jernih gitu sih sebenarnya untuk masalah konsep pembuatan video. Ya Pak Ngurah, kalau tidak salah begitu Iya betul Bu, saya. betul. Bu ada pertanyaan nih Bu, mungkin Ibu bisa jawab nih. Saya Om Swastiastu Tiang Armadi ingin bertanya apakah ada situs yang menyediakan rumus-rumus matematika dalam format PNG? Jika tidak, apakah ada aplikasi sederhana yang bisa digunakan untuk membuat gambar format PNG? Mungkin Bu Eka gimana pengalamannya? Kalau saya mungkin cara gobloknya aja, kita ketik aja gambar di Word, nanti saya print screen, saya save as lah pakai Paint jadikan PNG. Ini cara paling simpel mungkin Ibu ya. Mungkin Bu Eka punya cara paling mutakhir lah. Kalau saya terus terang aja sama seperti yang lakukan gitu ya. Kalaupun misalkan saya mencari di situs, biasanya saya mencari di situs seperti tadi saya bilang, saya lebih yang selama ini saya gunakan ya, saya berbagi pengalaman yang saya gunakan, saya mencarinya di VCT ataupun di FreePic. Kalau misalkan seperti yang orang sampaikan tadi tidak ada sama sekali gitu yang rumus yang saya cari, biasanya ya caranya tadi seperti itu. Kalau Pak Ngurah mungkin di Word misalkan, kalau saya misalkan saya ingin gambarnya itu ada latar atau ada ininya, saya pakai aja yang di PowerPoint, kemudian saya sniping tool misalkan, saya tempel di pin, kemudian saya rubah jadi format PNG. Itu aja sih sebenarnya kalau saya, cara-cara simple aja seperti Pak Ngurah bilang, cara-cara lebih goblok aja gitu, menyiasati aja sih sebenarnya. Jadi di sini rekan-rekan juga banyak nih. Ini juga Bu Ika Desi, kode kok latek bisa dipakai Bu Eka. Nah ini Bapak Ibu bisa berbagi juga di sini karena kebetulan memang walaupun saya basic fisika, saya sudah tidak mengajar fisika lagi selama 2 tahun ini. Saya lebih banyak diminta mengampu mata pelajaran simulasi digital. Jadi untuk penggunaan mendalami tentang bagaimana mencari rumus-rumusnya itu, saya kalau saya sendiri seperti Kak Ngurah bilang yang bisa di Word ditempel atau di PowerPoint bisa ditempel dengan menambahkan gambar-gambar bisa. Nah ini Bu Ika Desi yang lebih banyak berkecimpung di matematik yang banyak perumusannya, dia menyampaikan bisa menggunakan kode latek ya Bapak Ibu, bisa nanti sharing berbagi informasi ya dengan rekan-rekan di sini yang tentunya saya katakan tadi bahwa rekan-rekan di sini sebenarnya semua orang-orang hebat Bapak Ibu, jadi silakan saja berkolaborasi, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Ini juga ada tambahan Bu Eka. Nanti saya tambahkan, jadi Bapak Ibu yang punya pengetahuan lebih, misalnya dalam artian Bu Eka tadi tahu, oh di sini ada tempat rumus-rumus, dan seperti Pak Muhammad Wildan, Adi Mudarni, kalau objeknya berkaitan dengan geometri bisa pakai aplikasi GeoGebra sebagai PNG. Jadi Bapak Ibu silakan saling berbagi informasi, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Betul. Ya di sini juga Pak Wildan menyampaikan bisa pakai Photoshop atau Corel Draw ya, bisa. Jadi banyak sekali aplikasi Bapak Ibu. Kenapa saya tadi katakan seperti itu dengan Pak Ngurah? Karena kembali lagi aplikasi yang terbaik itu nggak ada Bapak Ibu. Aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Itu pada intinya. Jadi semua aplikasi baik, semua aplikasi bagus, tapi aplikasi yang terbaik itu adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Tuh ya Pak Ngurah ya. Ya betul Bu, sama ibaratnya kayak kita mau membunuh nyamuk, masa pakai granat, kan rumah kita hancur, panggang pakai tangan aja lah gitu loh. Tergantung apa yang akan kita lakukan, jadi aplikasi dibuat banyak, tujuannya juga beda-beda. Dengan tergantung kemampuan masing-masing, ada yang tangannya sakit misalnya pakai raket nyamuk, bisa juga tuh. Semua kami kembalikan kepada Bapak Ibu guru, bisanya di mana, untuk mengerjakan apa, disesuaikan masing-masing. Mungkin begitu BK. Iya, sama Pak Ngurah. Saya suka. Oke. Ada sniping tool ya sama, ada yang sniping tool, ada GeoGebra, kemudian ada pakai
seperti yang tadi sampaikan, kode nih Bu Ika Desi juga sudah membagikan nih linknya untuk Bapak Ibu bisa mungkin berselancar menggunakan kode KOG ataupun ini ada kode latihan online juga bisa digunakan. Ini itu Pak Ngurah sudah saling berbagi kita di sini. Iya betul Bu, harus saling berbagi, yang tahu lebih memberitahu. Jadi dunia ini lebih indah Bu, kalau kita saling berbagi. Itu nih Bu. Saja ada saja patet tanpa diketahui. Ada pertanyaan lagi Bu Eka? Sepertinya sudah terakomodir semua. Oke, kalau tidak ada, waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 12 kurang 1 menit. Gimana Bu Eka, kami tutup saja? Silakan Pak Ngurah. Oke. Jadi Bapak Ibu mohon izin karena waktunya sudah hampir jam 12 kurang 1 menit. Saya selaku moderator pada hari ini, Senin 21 September 2020, dengan narasumber Ibu Luh Eka Yanti, SPD MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2019, dengan materi penyusunan media pembelajaran berbasis TK video. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pelatihan pada hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, ada kata-kata atau kelakuan kami dan narasumber yang kurang berkenan, itu yang mohon maaf. Jadi Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya lebih lanjut, nanti Bu Eka akan masuk di grup Telegram, jadi silakan bertanya dengan semua narasumber kita. Karena semua narasumber di pelatihan ini adalah narasumber-narasumber yang suka berbagi. Ya. Sudah kami pilih narasumber-narasumber yang suka berbagi. Oke, kalau gitu yang tutup untuk para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat.